Halo anak ibu guru, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semuanya baik-baik ya. Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis surat undangan. Jadi pelajaran kita tentang jenis-jenis surat undangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mencermati surat undangan dan tentang penggunaan kalimat efektif dan ejaannya. Dan nanti kamu akan tahu apa itu surat undangan. Siapa yang tahu? Baik, surat undangan itu merupakan surat yang ditulis untuk mengajak atau mengundang sekelompok orang. Jadi, merupakan surat yang ditulis untuk mengajak atau mengundang sekelompok orang. Jenis-jenis surat undangan. Berdasarkan jenisnya, surat undangan dibagi atas 3. Yang pertama, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, surat undangan tidak resmi. Jadi ada 3. Apa itu surat undangan resmi? Yaitu digunakan untuk sebuah instansi yang ditulis untuk kepentingan kedinasan. Jadi apakah contoh surat undangan resmi? Contohnya adalah surat dinas, surat kegiatan sekolah, surat undangan rapat organisasi. Itu termasuk contohnya. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi biasanya ditujukan dari perorangan untuk sebuah instansi atau lembaga. Jadi surat ini contohnya adalah surat undangan pernikahan. Ditujukan dari perorangan ke perorangan atau ke instansi, itu termasuk surat undangan setengah resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi biasanya ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya adalah surat undangan ulang tahun. Biasanya kalau kamu berulang tahun akan mengirimkan surat kepada temanmu, itu contoh surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang coba perhatikan contoh surat undangan resmi atau surat resmi di bawah ini. Dari contoh surat ini kita akan mengetahui atau menentukan bagian surat undangan resmi. Apa saja yang termasuk di dalam bagian surat undangan resmi? Yang pertama adalah ada kop surat atau kepala surat. Dan ini bisa dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi resmi. Kemudian ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Selanjutnya ada tujuan atau alamat tujuan surat. Nah, surat ini dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Harapan Bangsa yang ditujukan kepada orang tua atau wali murid SD Harapan di Jakarta. Jadi itu alamat tujuan suratnya. Seterusnya adalah salam pembuka, yang termasuk kalimat salam pembuka itu adalah contohnya dengan hormat. Itu termasuk salam pembuka. Dan pembuka surat yang termasuk di dalamnya adalah misalnya dibuat di sini, dalam rangka penutupan tahun ajaran 2016-2017. Kami bermaksud mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat orang tua siswa SD Harapan. Nah, ini pembuka surat. Kemudian isinya. Isi ini merupakan tujuan dikeluarkan surat tersebut. Jadi ini berupa undangan. Undangan untuk membicarakan kegiatan pentas seni. Seterusnya adalah penutup surat. Kata-kata yang biasa digunakan adalah, demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ini merupakan kalimat penutup surat. Ini harus kamu ingat. Kalimat penutup surat. Seterusnya ada salam penutup. Yang termasuk salam penutup adalah hormat kami. Jadi ini termasuk salam penutup. Kemudian jabatan dan nama pembuat surat. Nah, setelah kita melihat contoh surat
resmi. Maka dari contoh ini kita mengetahui bagian-bagian dari surat resmi tersebut. Surat undangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kepala surat jika yang mengeluarkan adalah lembaga atau organisasi resmi. Tadi kop surat termasuk sama artinya dengan kepala surat, menggunakan lampiran, perihal, dan lain sebagainya. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini, Naku. Nanti setelah melihat video, kamu buat catatanmu dengan baik, dicermati dengan baik. Terima kasih, tetap semangat, dan salam SFD.